Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rizka Sari dengan NIM 2119104011017. Program studi S1 Teknik Kimia. Dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 30, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ervan Yudianto, MPD. Video kali ini merupakan tugas UTS, yaitu dengan materi konstitusi di Indonesia. Sidang kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto akhirnya digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. KPK boleh lega karena sidang dengan agenda dakwaan ini sekaligus jadi kesempatan menggugurkan pra-peradilan yang diajukan Novanto terkait status tersangka yang disematkan KPK. Sebab secara bersamaan, sidang pra-peradilan juga masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka pertama kali oleh KPK pada 17 Juli 2017. Novanto dianggap punya peran penting dalam pengadaan proyek KTP elektronik selama kurun waktu 2011-2012. Dalam proyek senilai 5,9 triliun rupiah ini, Novanto diduga telah mengkondisikan pemenang lelang sehingga negara mengalami kerugian 2,3 triliun rupiah. Setelah sebulan lebih berstatus tersangka, Novanto pada 4 September 2017 mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novanto meminta penetapan statusnya sebagai tersangka dibatalkan. Pada 11 September, KPK memanggil Novanto untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Namun Novanto tak hadir dengan alasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Tak mau menyerah, KPK kembali melayangkan surat pemanggilan kepada Novanto pada 18 September 2017. Tapi lagi-lagi, Novanto tidak hadir karena sakit. Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar ini dikabarkan menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Primer Jatinegara, Jakarta Timur. Pada 29 September 2017, setelah menjalani serangkaian sidang pra-peradilan, Hakim Tunggal Cepi Iskandar akhirnya mengabulkan permohonan Novanto. Penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto. Setelah kalah di pra-peradilan pertama, KPK dengan berhati-hati pada 10 November 2017 kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Penetapan Novanto sebagai tersangka menurut KPK telah melalui proses penyelidikan dan bukti permulaan yang cukup. Langkah KPK langsung dijawab Setia Novanto dengan kembali mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 November 2017. Di hari yang sama, 15 November 2017, tim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setia Novanto di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Penyidik membawa surat penangkapan karena Novanto kembali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Namun saat itu, Novanto tidak ditemukan di kediamannya. Sehari kemudian, Novanto jadi sorotan setelah mengalami kecelakaan di kawasan Permata Berlian, Jakarta Selatan. Novanto pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada Minggu malam, 19 November 2017, tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi dipindahkan ke rumah tahanan KPK dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 30 November 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan perdana Setia Novanto. Dalam sidang itu, pihak KPK tidak datang ke persidangan dengan alasan masih butuh waktu untuk melengkapi administrasi. Pra-peradilan jelas jadi upaya kedua Setia Novanto untuk lolos. Sidang putusan akan digelar pada 14 atau 15 Desember 2017. Namun KPK melakukan gerak cepat.
setelah berkas dinyatakan lengkap. Pada 13 Desember, kasus KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto sudah lebih dulu digelar di Pengadilan Tipikor. Akankah sidang di Tipikor menggugurkan sidang pra-peradilan yang masih berjalan? Apakah masih ada drama di kasus Setia Novanto? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV. Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat ramai pemberitaan akan politik, yaitu terutama kasus korupsi. Kasus korupsi ini adalah dugaan korupsi proyek KTP elektronik (eKTP) yang menjadi salah satu kasus korupsi yang menggemparkan karena besarnya kerugian negara yang terjadi, yakni senilai 2,3 triliun. Bukan hanya itu, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat baik dari pemerintah maupun DPR, di mana kasus ini telah disidangkan dan salah satu pejabat yang paling menyita perhatian dan kini telah berstatus terpidana adalah Setia Novanto. Pada April 2018 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhi vonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidiar kurungan 3 bulan penjara. Tidak hanya itu, Setia Novanto juga diganjar dengan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Vonis Setia Novanto ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Setnov telah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (eKTP) yang ditaksir merugikan negara hingga 2,3 triliun. Dalam persidangan, Setia Novanto meminta agar KPK mempertimbangkan permohonan untuk menjadi justice kolaborator atau sanksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum agar mendapat tuntutan ringan. Namun jaksa menolak karena menganggapnya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku atau yang dibutuhkan. Persyaratan sebagai justice kolaborator adalah memberi keterangan penting dan memberi informasi terkait pelaku lain yang lebih besar serta mengembalikan hasil kejahatannya. Namun usai persidangan, penasehat hukum Setia Novanto Firman Wijaya mengatakan sepanjang pertimbangan tuntutan, pihaknya tidak melihat alasan yang signifikan bahwa status justice kolaborator itu ditolak. Maka dari itu pihaknya akan kembali mengajukan permohonan untuk menjadi status justice kolaborator. Adapun telah dinyatakan terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Hakim meyakinkan Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setia Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun. Novanto menurut majelis hakim terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta ketua fraksi Golkar. Setia Novanto melakukan pembicaraan dan pembahasan terkait pelanggaran eKTP. Nah, dari contoh kasus korupsi tersebut, saya akan memberikan sebuah tanggapan, di mana tanggapan yang saya berikan ini saya peroleh dari sumber-sumber yang valid dan tentunya terpercaya. Langsung saja, menurut saya kasus ini dapat terjadi atau terjadi mungkin karena lemahnya sistem pengawasan dari lembaga penegak hukum. Dan juga terjadi karena adanya kesempatan ataupun adanya peluang, di mana kasus ini terjadi secara sistematis. Dan sesuatu yang sistematis sekalipun tidak akan terjadi jika tidak adanya peluang. Adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor ini akibat pengawasan yang kurang. Buktinya saja kasus ini terjadi secara sistematis adalah banyaknya pihak
yang terlibat selain dari Ketua DPR RI. Perjalanan kasus korupsi EKTP ini bisa dikatakan berlangsung cukup lama, di mana pengadilan baru memvonis tersangka kasus korupsi ini pada tahun 2018 dan juga dalam proses penegakan hukum kasus korupsi KTP elektronik EKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto, terdapat sejumlah akrobat hukum yang secara nyata menyulitkan KPK. Sebagai upaya hukum, akrobat hukum yang demikian memang sah-sah saja dilakukan untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum. Tapi penegak hukum semestinya bisa dengan cepat mencegah terjadinya akrobat hukum, sebab akrobat hukum nyatanya telah menghambat penerapan asas persamaan di hadapan hukum. Lebih buruk lagi, karena upaya itu dilakukan dengan menafsirkan dan membolak-balikkan pasal secara sepihak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, terutama KPK, mutlak harus lebih tegas dan lebih berani dalam menyikapi akrobat hukum yang mungkin dilakukan oleh para terduga pelaku tindak pidana. Semisal dengan langsung melakukan penahanan ketika adanya indikasi supaya yang mengarah pada adanya akrobat hukum. Berdasarkan pada pasal 21 KUHP, penegak hukum berdasarkan keyakinan diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, tidak saja kasus-kasus hukum akan dapat terselesaikan dengan cepat, akan tetapi petaka hukum yang jauh lebih besar yang bisa terjadi dapat dihindari. Jadi, dapat disimpulkan dari contoh kasus tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius, di mana penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab memberi kepastian kepada setiap masyarakat dan tidak memihak serta tidak mudah diintervensi. Penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, serta unsur kemanusiaan dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.